Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Tabik pun. Ya pun. Yang saya hormati pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia. Kembali lagi kita di acara Cak Notok. Hadir di tengah-tengah kita beliau-beliau yang sangat spesial, Bapak Dr. Taufik Balule MSI, Insinyur. Beliau adalah Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Dr. Adi Destiadi Sutisna, SPMD. Beliau adalah Kepala Balai Pelatihan Provinsi Lampung. Yang ketiga, yang tak asing lagi ini kalau di Lampung Tengah sepertinya, Kepala Dinas Pertanian, Tahanan Pangan ya, Tahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum. Yang selalu sukses dalam produksi pangan sehingga bisa mensuplai dari ke daerah-daerah lain. Amin. Pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Jadi saya Taufik dari Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penanggung jawab swasembada pangan untuk Lampung ya, PJ Lampung. Sesuai dengan arahan pimpinan ya, saya bertugas di Lampung mulai dari Januari ya, untuk memastikan bahwa target-target pencapaian swasembada pangan di Lampung bersama dengan seluruh stakeholder yang ada ya, dari dinas provinsi, dinas kabupaten, Pak Gubernur, Pak Bupati, ya, Pak Danren, Pak Kapolda dan seluruh PJ kabupaten yang ada, agar target yang sudah ditentukan bisa kita capai. Saya kira itu. Terima kasih Pak Taufik, luar biasa Pak Taufik. Artinya ketahanan pangan, swasembada pangan itu dikerjakan keroyokan dari semua stakeholder ya, mulai daripada dinas pertanian, baik provinsi, kabupaten maupun kementerian, kemudian dari TNI dan dari Polri, untuk mengkoordinir seluruh lapisan masyarakat di bidang pangan, bagaimana meningkatkan hasil ini supaya swasembada pangan. Program apa saja Pak sebagai penunjang yang sudah dibuat renstranya dan dilaksanakan? Untuk melaksanakan kegiatan ini ya, khususnya swasembada pangan ya, sebelum ke sana sebetulnya ini harus dilakukan hulu hilir, Dari hulu sampai hilir ya, jadi bukan terbatas dengan stakeholder yang tadi saja. Jadi secara nasional juga ada beberapa stakeholder ya, mulai dari hulu ya, misalnya dari segi pupuk ya, ada Pupuk Indonesia harus terlibat. Dari segi benih kita juga kerjasama dengan swasta ya, sebagian dengan ID Food. Dari segi irigasi, itu kita ada kerjasama juga dengan Kementerian PU. Kemudian tadi ada TNI ya, Polri, pendampingan, termasuk dengan hilirnya dengan Bulog, Serat Gabah. untuk Kita penyerapan. sudah berproduksi, ini gawat padanya harus diserap ya, supaya memberi semangat kepada petani untuk menanam dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah. Jadi itu hulu hilir, Dari hulu sampai hilir diurusi menjadi satu kesatuan. untuk mencapai swasembada pangan. Luar Jadi biasa. satu komando. Satu komando. Luar biasa. Pak Taufik, sebetulnya kan kalau pemerintah betul-betul bisa menjalankan, menjamin terhadap harga, saya yakin petani kita itu meningkatkan daripada hasil
pertanian akan mereka kejar. Ya, betul. Sepertinya masih ada kendala. Tadi bahkan saya masih sempat telepon dan di WA, ada di Tulang Bawang Barat itu gabah sudah tidak terserap sama Bulog. Di bawah, kebetulan saya sering keliling, saya juga petani. Padi kita itu masih banyak loh yang dibeli dengan harga 5.500, bukan 6.500 seperti yang selama ini ditentukan oleh pemerintah. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak dapat diantisipasi akan membuat kekecewaan masyarakat. Seperti apa Pak antisipasi yang terus dilakukan dan akan dilakukan oleh Dirjen, Kementerian, dan Dinas termasuk Bulog untuk melakukan pengawasan ini? Ya, oke ya. Jadi memang HPP ya yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu untuk padi ya 6.500. Iya. Untuk jagung 5.500. Itu HPP. Ya, harga Pembelian pemerintah. Ya, itu HPP. Ya, mestinya itu HPP harga pembelian. Ya, mestinya siapa saja yang membeli itu harganya ya itulah siapapun yang beli. Siapapun mestinya harus menggunakan harga itu. Itu tidak lain tidak bukan pemerintah menginginkan peningkatan kesejahteraan petani. Jadi siapapun sebetulnya mestinya menggunakan HPP yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau Bulog itu kan sebetulnya ya nanti mungkin akan dijelaskan teman-teman Bulog secara khusus, tapi yang kita tahu bahwa Bulog itu kan penyangga, ya kan, penyangga stok, ada batasan Kemampuan serapan. bukan kemampuan, memang ditugasi memang tidak untuk menyerap semua, dia ada untuk menstabilkan stok. Harga stok. Stabilkan harga stok, ada di luar gejolak harga keluar tuh dia mengisi, ya kan. Kalau ini harga turun dia serap itu. Jadi Begitu ya. memang tidak semua harus terserap. Cuma 23 tahun terakhir inilah yang paling tinggi diserap Bulog, ya kan, hampir 4 juta ton Ya. tahun ini. Nah, itu prestasi ya, berkat arahan pimpinan kita, Pak pimpinan tertinggi maupun Pak Menteri ya, menugaskan Bulog ya dengan segala apa yang ada untuk menyerap cukup besar. Jadi baru saat ini ya 23 tahun terakhir itu paling tinggi. Artinya penugasan kepada Bulog. Ya. Artinya kalau penugasannya kan tentu dikasih amunisi Pak ya. Ya. Dikasih uang dan berbagai kelengkapannya untuk menyerap ini, mengamankan pangan rakyat ini. Berapa sih Pak kebutuhan pangan rakyat Indonesia dalam 1 tahun Pak? Kalau kebutuhan kita ya rata-rata beras yang kita konsumsi itu Iya. 2,5 sampai 2,6 juta ton per bulan. Dengan penduduk yang ada mungkin sudah 2,6 per bulan. Sehingga kita membutuhkan beras sekitar 30 sampai 31 juta ton per tahun. Per tahun. Per tahun. Itu beras yang kita butuhkan ya. Tentu harus ada stok ya. Oleh karena itu kita dengan program swasembada ini diharapkan itu produksi kita bisa mencapai 35 juta ton Per tahun minimal. Ya. Ada surplus lah 45, 86 juta ton, sehingga dengan demikian kita bisa ada cadangan yang cukup. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan kita, tapi ada cadangan cukup yang aman. Nah, itulah yang diprogramkan sekarang ya, dengan program yang ada di kementerian melalui Pak Menteri ya, dari sejak awal beliau dilantik lagi ya, yang kedua, kemudian ini yang ketiga kemarin, itu sudah memprogramkan ya,
mulai dari pompanisasi waktu itu ya, Ya. Pak Adis. Ya, siap. Pompanisasi, kemudian alsin, kemudian terakhir ini ada optimasi lahan ya, mulai dari 24 masuk dalam Lampung Tengah ya, ada sekitar 8 ribuan hektar di sini kita optimasi dengan target 3 kali tanam. Nah, kemudian tahun ini juga ada ya, termasuk Lampung Tengah ada ya, sekitar 400 hektar dirawat Ya. untuk menaikkan produksi tidak seperti biasanya, tidak reguler ya. Dengan upaya kita semua ya, dengan program yang ada, kami turun ini mendampingi bersama stakeholder daerah ya, semua stakeholder dari pusat di Kementan ya, mulai pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, bahkan eselon 4 kita turun ke lapangan, tidak berkantor di Jakarta. Tidak berkantor di Jakarta. Ya, untuk meyakinkan bahwa target ini harus dicapai untuk mencapai swasembada pangan. Karena ini adalah komitmen yang kita harus jaga. Ini arahan langsung dari pimpinan tertinggi bahwa kita harus swasembada, paling tidak tahun ini ya diupayakan. Baik, Pak Dirjen. Yang saya tanyakan lagi, pada saat HPP ditentukan 6.500, tentu akan berakibat terhadap produksi beras. Terus HPP beras yang ditentukan pemerintah berapa? Karena pada saat HPP 6.500, tentu selayaknya beras itu minimal ada di harga 12.500 sampai 13.000. Apakah ini tidak berpengaruh kepada rakyat tidak mampu yang bukan petani? Apakah ada juga antisipasi itu? Karena pangan ini kan betul-betul lagi mengguncang dunia. Saya kira ada ya, simultan sejalan. Nah, saya tidak tahu secara khusus berapa HPP beras ya, mungkin berapa ya, 11.000 atau berapa ya? Yang premium. Yang dia mana? Medium. Medium itu 12.000. Ya, 12.000. Yang jelas saya kira ada, karena gini Pak, pertanian ini kan serba ini Memang dilema ya Pak ya. agak dilema. Jadi kita sebetulnya intinya kan menjaga petani. Iya. Kalau naik harga petani itu kan kita senang berapapun pastinya. Tapi kan akan inflasi itu, ya kan? Kalau dia inflasi, konsumen yang agak ini ya. Iya, itu konsumen tentu Tidak ada masalah karena harga-harga naik. Tapi dari segi pertanian kita senang karena petani pasti untung. sejahtera. Nah, cuma itulah kita harus menjaga petani untung ya, sejahtera, tapi harga tidak terlalu membuat konsumen berteriak begitu, Berteriak keberatan ya. sehingga dua-duanya, karena mau tidak mau kita juga yang kembali ke pertanian ya. Harga naik ke pertanian, harga turun juga ke kita. Nah, sehingga ini kita harus jaga. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Pemirsa Davika TV, jangan kemana-mana, tetap di Cak Notok Davika TV. Pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, kembali di Davika TV bersama Cak Notok. Kalau tadi Pak Dirjen yang sangat luar biasa ya, kini kepada Bapak Dr. Adi Destriadi Sutiana SPMP. Sutisna. Sutisna. Iya. Beliau ini adalah Kepala Balai Pelatihan Pertanian tentunya, Hortikultura di Provinsi Lampung. Dan saya sangat bangga Kepala Balai Smart begini, masih muda. Berharap bisa memotivasi kaum milenial untuk tidak segan-segan terjun ke dunia pertanian. Karena sekarang ini sangat menyedihkan. Mudah-mudahan dengan program-program pemerintah di bidang pertanian ini, Pak Dirjen, Pak Sutisna, Pak Kadis, bisa memotivasi anak-anak kita
untuk terjun ke dunia pertanian yang sebetulnya potensinya juga sangat luar biasa. Karena Pak Sutisna ini Badan Pelatihan Pertanian dan Hortikultura. Apa sih Pak program-program balai pelatihan pertanian dan hortikultura yang sudah dilakukan? Apakah sudah menyentuh kepada kaum milenial secara nyata atau baru sekedar wacana? Kalau memang sudah ada dilakukan pelatihan kepada kaum milenial, di mana, berapa banyak, seperti apa progresnya? Siap. Makasih Pak Marsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Destri Adi Sutisna. Saya Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Kami sebetulnya dari BPPSDMP ya, Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, memang punya tupoksi bagaimana kami merubah perilaku, keterampilan dan sikap. Jadi ada dua indikator kami. Pertama adalah petani yang kita latih, kemudian yang kedua adalah penyuluh. Nah, petani ini tadi yang Pak Dirjen sampaikan di awal, kita punya tanggung jawab 28.000 hektar di Provinsi Lampung yang menjadi sasaran OPLAH, optimalisasi lahan, di mana Pak Menteri menyampaikan bahwa dari 28.000 itu dibagi menjadi 4 kabupaten. Nah, di Lampung Tengah kita mendapatkan ada 48 brigade pangan yang memang sengaja dibentuk ya oleh kita bersama stakeholder, termasuk Dinas Pertanian bersama dengan kami, BPPSDMP dan PJ. PJ ini ada Pak Dirjen sebagai PJ Provinsi, kemudian ada Kabupaten Pak, kemudian juga dikawal oleh dari TNI dan Polri. Nah, ini kita bergerak simultan bersama-sama bagaimana ini kita mendorong pencapaian swasembada pangan. Nah, tadi saya sampaikan Pak Marsono di awal bahwa kami punya tupoksi melatih. Melatih ya? Melatih, betul. Jadi brigade pangan itu Pak, itu isinya adalah 15 orang petani milenial. 15 orang petani milenial. Petani milenial, usianya 19 sampai 39 tahun. Nah, kenapa itu sengaja dibentuk? Agar apa? Memang Usianya berapa tadi Pak? 19 sampai 39 tahun. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya yakin nanti 5 tahun ke depan petani kita sudah selesai. Nah, maka inilah menjadi kader-kader kita Pak, Iya. penerus ketahanan pangan kita. Nah, itu yang pertama poinnya. Yang kedua adalah ketika brigade pangan dibentuk, ada 140 brigade pangan satu provinsi Lampung untuk tahun 2024. Itu ya Pak Dirjen ya, Pak Kadis ya. Khusus Lampung Tengah ada 48 brigade pangan. Nah, isinya adalah tadi milenial, ya, petani milenial tadi, kemudian dipersenjatai dengan alsintan. Iya. Satu, kita kasih satu combine harvest, kemudian juga kita kasih dari pemerintah TR4, kemudian kita kasih TR2, kemudian kita kasih drone. Nah, supaya apa? Transplanter. Nah, sehingga apa? Maksudnya adalah Pak Menteri ingin ketika kita awalnya IP 100, maka dengan adanya brigade pangan ini merubah mindset. Nah, pencapaian swasembada pangan tadi harapan dari Pak Menteri, Pak Presiden ketika dilantik Pak Marsono kemarin ya menyampaikan bahwa ke Pak Menteri bahwa swasembada pangan secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Maka brigade pangan adalah senjata yang memang harapan Pak Menteri itu untuk mendukung pencapaian swasembada pangan. Nah, apa yang kita latih saat ini adalah kami dari BPPSDMP, Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, itu menganggarkan alokasi anggaran untuk 140 brigade pangan, Pak. Yang kita latih 40 brigade pangan se-Provinsi Lampung. Per brigade anggotanya 15 orang. 15. Nah, kita latih. Jadi yang saya sampaikan di awal 15 orang yang kita latih, satu brigade pangan. Nah, kalau satu angkatan kita latih sebanyak 30 orang, nah kita akan latih mereka bagaimana caranya dia mengoperasionalkan alsintan. Ya kan, tadi saya sampaikan di awal bahwa brigade pangan ini
kita persenjatai mereka dengan Alsintan. Alsintan Teknologi modern, modern semua, Pak. yang nggak Marsono. perlu lagi Nggak pakai perlu lagi sabit. manual, betul. Kalau bisa tanam sudah nggak Betul. pakai manual, pakai orang. Betul sekali. Kemudian Betul drone sekali. tadi untuk nyemprot supaya tidak lagi pakai orang. Betul Seperti itu. sekali. Jadi Nah. minimalisasi terhadap Efisiensi. minimal terhadap Betul. tenaga, Waktu, efisiensi, waktu, tenaga, dan biaya. otomatis akan ke biaya. Dan meningkat pendapatannya. Dan diharapkan Ya. pendapatannya akan meningkat. Karena Meningkat. udah biaya produksi otomatis akan menurun ya. Betul. Dengan modernisasi tadi. Ya. Bapak bayangkan waktu Sebentar Pak, saya bayangin dulu. Udah. Ya. Ya, saya masih ingat Bapak semua ya, ketika saya kemarin ke Taiwan. Taiwan itu, petani itu di sana, Pak, yang menjadi petani adalah orang-orang kaya. Dia tidak perlu pegawai, dia punya lahan luas, harganya mahal-mahal tanah di sana, Pak. Tapi yang bekerja di sana itu adalah cukup 2 orang saja. Udah mekanisasi, Semua, Pak. Dia tanam menggunakan transplanter, berdua sama istrinya. Kemudian dia nyiram atau nyemprot menggunakan drone. Kemudian dia panen combine harvest. Jadi begitu efisiensinya, dan saya yakin di negara maju, bahkan nanti Indonesia akan menyusul, Pak. Harus. Menyusul, Pak. Dengan Saya bapak-bapak yakin. yang hebat-hebat ini semua nanti harus. Nah, Karena kenapa Pak? Saya yakin di Indonesia ini matahari tidak pernah ingkar janji. Sementara kalau di Taiwan pada musim dingin setengah mati mereka. betul. Tempat kita tuh dipastikan pagi hari dia terbit, Iya. sore hari dia terbenam. Betul. Di negara kita inilah yang matahari tak pernah ingkar janji. Terbit tepat waktu, terbenam tepat waktu. Nah, kalau ini betul-betul diperhatikan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, sangat-sangat yakin mau lawan Cina, mau lawan Taiwan tadi, Betul. saya yakin saya unggul. Sama dengan yang dilakukan pada saat saya berkunjung ke Korea. Bahkan mereka menyiapkan pangan dengan yang namanya kimchi tadi, untuk cadangan pangan pada saat musim dingin. Iya. Lah kita nggak ada musim dingin itu. Iya. Pada saat musim gugur, apa yang mau ditanam mereka? Orang semua yang ditanam nggak akan hidup. Betul, betul. Sementara tempat kita, 1 tahun itu rutinitas. Betul, betul. Saya masih ingat Pak Marsono, waktu saya juga ke Korea Selatan, ada namanya Samaul Undong. Jadi Samaul Undong itu adalah kebijakan pemerintah bagaimana dia mensupporting swasembada pangan. Orang dulu dari desa pergi ke kota, maka tahun 76-an ada kebijakan Samaul Undong. Dari kota, suruh balik lagi ke desa untuk membangun wilayahnya di kampung-kampung tadi. Dipersenjatai dengan teknologi modern tadi, ada mekanisasi, tambah dengan smart farming, Pak. Maka, Smart farming. betul, Pak. Saya pergi ke Jeju kemarin, di sana bagaimana kita melihat di Jeju itu pertanian itu begitu hamparan luas, tetapi orangnya kita nggak melihat ada orang, Pak. Kenapa? Karena di sana menggunakan teknologi yang modern. Betul semua. sekali. Nah, jadi Nggak melihat orang ada di lahan itu, tidak melihat, Pak. tapi tanamannya bagus. Bagus tanamannya. Full mekanisasi kan. Full mekanisasi. Jadi itu mungkin Pak Mas, artinya adalah mungkin Indonesia ini persiapan seperti itu, Pak. Sekarang ada program cetak sawah, ada program OPLA. Saya yakin Pak Presiden, Pak Menteri punya keinginan agar tadi bagaimana 2025 ini, saya yakin ini adalah menjadi suatu kesempatan anak muda-muda sekarang, bagaimana ini mendorong brigade pangan tadi, di mana secara provinsi Lampung ini ada 140 brigade pangan, tambah lagi Pak Marsono di 2025, Pak, ada tambahan lagi oplah kita sebesar 19.000. Nah, ini saya yakin nanti Pak Kadis juga nanti di 2025 ini kita akan segera, Pak, bentuk brigade pangan dalam rangka pencapaian swasembada pangan. Oke, Pak Taufik, kembali ke Pak Taufik. Pak Taufik ini berkeliling terus dari satu titik ke titik lain. Tentu jarang pulang, Pak ya. Ya. Ini untuk merah putih, Pak. Untuk merah putih, nggak kangen sama anak istri, Pak? Ya. Kangen juga. Kangen juga Tapi harus swasembada juga. Tapi untuk program ketahanan pangan ini, untuk swasembada pangan, Bapak relakan waktu,
tenaga, Iya. pikiran, dan semuanya dicurahkan untuk mengejar swasembada pangan. Jiwa dan raga juga direlakan Pak untuk swasembada pangan. Ini pemirsa, sebuah pengabdian yang kita nggak tahu lagi, harus kita apresiasi. Dan ini Pak Adi. pelatih kita ini, namanya sudah pelatih, sudah selesai semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Dirjen, kemudian Pak Adi dalam mengajar swasembada pangan, semuanya akan menjadi seperti harapan kita semua. Amin. Amin. Jangan kemana-mana dulu, pemirsa Davika TV yang budiman. Ada yang lewat dan kita sambung lagi nanti. Kita di tahun 2025 ini di Supron 1 memang di Asem ini angka sementara Ya. sampai dengan April itu kita sudah menyumbang itu di angka 330.000 ton. 330.000 ton. Tahun yang lalu pangan. Saya yakin dengan adanya pelatihan-pelatihan tadi yang Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dari Kementerian Pertanian mendorong Brigade Pangan tadi yang sudah dikasih senjata amunisi Al-Sintan tadi, kita dorong dia dengan pelatihan. Harapan kami adalah mereka menjadi terampil. Nah, ketika terampil maka harapan kita nanti Al-Sintan itu pun nanti bukan hanya dipergunakan di lokasi Brigade Pangan atau di lokasi oplah, tetapi dia bisa pakai silahkan di luar oplah juga bisa. Artinya ini menjadi pemasukan mereka.